Kan saya udah bilang bolak-balik, waktu mereka pisah ranjang saya nggak tahu, saya belum kenal. Waktu anaknya dibawa juga tinggal sama saya nggak tahu, saya nggak kenal. Timbul dari KDRT dan ataupun perselingkuhan itu, Bang? Mana? Kalian putar lagi. Sudah jelas anaknya mengaku karena hubungannya yang sangat rusak sama ibunya. Nggak ada kaitan dengan KDRT, orang tidak ada KDRT. Yang dilaporkan di polisi itu adalah KDRT psikis, bukan KDRT fisik. Jadi yang mengatakan bahwa itu adalah yang memutar balik fakta itu kalian semua. Ya. Soal abang yang dinilai katanya pro banget sama adik Bang, gimana Bang? Kan Saya nggak saya belum melakukan apapun. tapi netizen bilang seperti itu Bang. Ya karena mereka nggak tahu. Kan saya udah bilang bolak-balik, waktu mereka pisah ranjang saya nggak tahu, saya belum kenal. Waktu anaknya dibawa juga tinggal sama saya nggak tahu, saya nggak kenal. Nggak tahu apa-apa gua, karena aku terlalu populer, terlalu ngetop, sehingga banyak pengacara lain juga naik pansos. Hey, rekam ini, karena saya terlalu sukses, terlalu ngetop, sehingga banyak pengacara lain mau ngefansos. Ikut-ikutan, aku yang pegang. Orang aku nggak minta, aku hanya diminta ada laporan polisi terhadap suaminya KDRT. Itu pun saya belum pernah melakukan apapun karena laporan polisinya belum diproses, sudah diproses, dipanggil tapi dia di luar negeri. Jadi I have nothing, saya belum melakukan apapun. Mereka pisah, bayi diambil juga dan sebagainya. Gue nggak tahu, saya belum terlibat, belum kenal mereka. Cuma karena gue terlalu populer, dibilang, termasuk pengacara-pengacara itu semua tuh. Makanya saya bilang sama pengacara yang bilang aku menantang Hotman, ya udah tunggu giliranmu akan sukses seperti Hotman. Untuk sekarang nontonlah kesuksesan Hotman, nonton Lamborghini gua, nonton Aspri gua. Kau belum sanggup, tunggulah. Sekarang ini kau terus sibuk nonton kelakuan Hotman, menunggu kapan Hotman berbuat kesalahan. Itulah itu pengacara-pengacara muda. Mereka menonton kapan Hotman ini salah agar kita viral. Oke, halo para pengacara. God bless you. Bang, soal Amin BRD yang dituding pakai ilmu hitam gimana Bang? Udah mulai, kayaknya kau yang ilmu hitam. Apa lagi? Sekarang gini deh, kalau si cantik kayak gini ilmu hitam nggak, coba lihat. Is my life gitu lah. Apa lagi? Bang, kemarin viral abang di ini ya, detox di Depok itu Oh ya, saya pengen punya udah selesai nih. Jangan lagi ditanya lagi. Kesimpulannya, ya, halo para netizen yang membuli saya. Anda sebelum ngomong, saya udah bela ribuan kasus para pengais keadilan tanpa dibayar. Dalam bulan ini ada 2 santri yang meninggal, semua baru aja pulang nih, ya ke sini. Saya tidak mencari popularitas, ya. Saya memang, dan saya sudah sangat terkenal, makanya mereka datang. Sudah sangat terkenal dari segi bisnis. Yang kedua, pemisahan waktu si suami pisah dari istrinya, pisah ranjang dan anak-anaknya dibawa, saya tidak tahu. Saya belum kenal mereka. Saya tidak pernah kasih nasihat agar anaknya dibawa. Saya tidak tahu sama sekali. Sumpah demi Allah, saya baru diminta jadi pengacara sesudah mereka pisah ranjang, sesudah anak-anaknya dibawa, istrinya laporkan KDRT di polisi. Maka si suami hubungi anak buah saya, minta jadi pengacaranya nanti di Polda kalau KDRT-nya diproses. Jadi masih sebatas KDRT. Mengenai pemisahan anak sama sekali, saya tidak ikutan dan tidak tahu, dan saya bahkan hari ini saya tidak pernah berbuat apapun. Mengenai apakah saya akan membela KDRT, pengacara itu tugasnya untuk orang bermasalah dengan hukum. Kalau anak kamu ditangkap polisi dengan narkoba di mulutnya dan kemudian disidang, apakah kau akan nunjuk pengacara? Pasti kau akan nunjuk pengacara. Oke? Sekali lagi, saya belum pernah melakukan apapun bantuan hukum kepada si suami ini terkait dengan anak-anaknya, belum pernah apapun. Cuma karena saya terlalu populer, dianggap sebagai pelindung pengais keadilan, saya disalahkan. Tapi saya tidak merasa salah karena itu hanya saya sebatas KDRT, sudah mereka pisah. Sampai kapanpun saya tidak mundur dari klien gua. Lu mau ngomong apapun, mau unfollow gua di Instagram, silahkan, gua nggak hidup dari Instagram. Oke?
Wah, Ini bang, ini apalagi itu yang detox kemarin. ilmu hitam atau ilmu cekis? Bang, Suami yang saya detox kan bang. dibilang pakai susu katanya. Kalau udah goblok lu jawabannya. Soal pajak naik 12% gimana tuh? Ntar dulu apalagi? Yang detox itu bang di Depok kemarin ngikutin apa pengen panjang umur katanya 100 tahun emang benar. Jadi sudah lama di Samui, Thailand, ada suatu institusi penyembuhan yang sudah mendunia. Sudah ratusan bahkan ribuan warga Indonesia ke sana. Yaitu kanker dan sebagainya banyak sembuh. Dengan cara didetok, ya. You harus nginap minimum seminggu di asramanya. Asramanya itu terbagi dua, ada asrama gratis untuk ini dari Buddha, ya. Dan sudah banyak, bahkan teman-teman saya sekarang lagi di Samui sekarang, ya juga detok. Detok itu artinya kemarin itu akhirnya ada 70 pengusaha termasuk saya mendatangkan langsung sinsenya, gurunya dari Samui. Dia kirim dulu 5 asistennya, selama 3 hari kita dibersihkan dulu perutnya. 3 hari nggak boleh makan apapun. Seminggu nggak boleh makan apapun. Tapi 3 hari pertama kita dikasih jus. Pokoknya isi perut kita itu dibersihkan. Hanya dikasih berbagai ramuan jus. Hari keempat dikasihlah berupa minyak. Sampai hari ke-7 ada minyaknya itu, namanya minyak tanya. Di hari keempat kita harus kotoran kita harus ditampung di ember. Di infus. Jadi ada infus pakai air yang sudah dicampur alkalin, pakai kabel, masukkan ke pantat kita, ke dubur. Sesudah airnya masuk semua ke dalam usus kita, pasti langsung buang air besar. Itu buang air besarnya itu kita tampung di ember. Itu 3 hari begitu sampai ember gua itu hampir setengah. Mirip persis kayak telur. Bayangin 70 orang semuanya. Waduh, waktu itu baunya bukan main. Nah, hari ke-7 sinsenya terbang dari Thailand. Baru persis kayak gini. Sama dia depan kita, dilihat-lihat begini. Nih. Kita itu begini nih. Kamu itu begini, kamu itu begini, kau itu begini. Saya dibilang ada 2. Katanya pembuluh darah di hati saya katanya menyempit. Syaratnya saya 4 bulan gak boleh minum alkohol. Jadi nanti kita berparti, saya makan susu Indomilik dulu ya. Kedua katanya saya ada katarak. Saya juga bingung kok kotoran dari kotoran bisa tahu katarak. Tapi dari video-videonya sudah banyak orang Indonesia yang lumpuh, yang kena kanker sembuh. Ada satu di Medan, cewek namanya Nichols, yang dari kecil sudah parah banget. Akhirnya dia berangkat ke Samui dan si sensei ini mengatakan kalau kau berhasil saya sembuhkan, kau janji akan menjadi nun biarawati. Dan keluarga cewek itu setuju dan diobati dan sekarang sembuh. Nanti kalau kalian lihat Instagramnya Nichols apa itu cewek masih umur sekitar 15. Sekarang ya. Terus ada lagi banyaklah pengusaha dari Indonesia yang udah lumpuh di sana sembuh. Itu. Berarti abang penyempitannya pembuluh darah hati. Di hati katanya. Kalau di jantung saya udah pernah dicincin gua. 3 udah dicincin gua. Jadi gua ini Tapi ada keluhan apa bang sampai dia? gua nggak ada. Gua karena ingat dengar aja orang-orang ke sana dia bisa tahu gitu loh. Karena banyak orang yang tidak tahu bahwa dia sudah banyak masalah tapi tidak tahu. Misalnya autoimun yang paling banyak. Orang tidak tahu bahwa dia autoimun. Dari kotoran dia bisa tahu. Jadi kemarin 70 orang kita tiap bangun pagi kaki kita itu di spa, dikasih ramuan kunyit banyak banget. Terus muka kita dibasuh segala macam, apa namanya? Kayak skincare begitu, ya. Dan ya ini saya kayaknya berkurang 4 kilo. Tapi udah parah, 2 hari ini gue udah makan lagi. Kalau pantangannya apa bang kira-kira? Apa? Selain alkohol tadi pantangannya apa bang? Oke. Dari video itu ada satu warga Taiwan yang paling senang makan salmon mentah, sushi. Waktu kotorannya di ember dikeluarin, yang keluar cacing-cacing. Dari makan apa bang? Salmon. Ya, bahkan ada yang cacing pita kalau suka makan babi.
Jadi dia bilang jangan kurangi makan nasi, kurangin makan mie, hati-hati makan babi, hati-hati makan salmon, sashimi terutama, sama cheese. Cheese itu ternyata nggak mengendap, dia di dalam terus. Keju. Bang, Ya. berarti ini termasuk resep abang untuk katanya pengen umur 100 tahun. Iya, saya ada orang yang sudah sampai 7 kali berangkat ke Samui, pengusaha Indonesia, dan dia punya gula diabetes sembuh total. Udah sampai 7 kali, berarti dia minimum 7 kali seminggu itu. Ya, sekarang ini kalau mau ke Samui, daftar nggak bisa, udah full. Ada teman saya dari grup HW juga, dari grup Holy Wing, masih di sana sekarang satu. Ya, seminggu sebelum, 2 bulan lalu sudah ada juga 5 orang. Jadi bahkan klien saya banyak yang sudah berhasil dari sana. Ya. Pengobatannya herbal atau di Ya itu tadi, herbal itu tadi, kalau dikasih ada namanya minyak tanya. Makanya nanti lihat di Instagram gue itu. Sama satu lagi, kalau ada punya penyakit kanker, dia bilang, pertama adalah 4 bulan, jangan makan apapun. Jangan makan apapun, hanya 2 kuncinya. 1, minum minyak dari dia. Yang kedua, pepaya. Daun pepaya direbus, di jus, pepayanya dimakan, bijinya dikunyah-kunyah, dilepeh, tapi dibuang. Kemarin ada beberapa orang Indonesia yang datang ke Bogor memberikan kesaksian dia sembuh. Intinya jangan makan. Jangan makan apapun kecuali dia punya. Ini si guru ini, si Shinsei ini, ternyata masa mudanya 10 tahun penyakit kanker. 10 tahun dia penyakit kanker, sudah puluhan kali di kemo, puluhan kali dibotakin, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia ketemu dengan seorang ahli pengobatan Buddha. Jadi ini berbau aliran Buddha. Dia diajarin, ada foto-fotonya semua. Dia mengikuti itu, dia sembuh sampai sekarang. Masih sangat muda kelihatan, padahal umurnya umur 64. Itu. Tapi memang konsep puasa itu 7 hari itu ada bagusnya. Dan kita nggak merasa lapar karena jus yang dikasih, entah kenapa nggak merasa lapar. 7 hari saya nggak makan apapun. Cuma di hari ke-6, hari ke-7 gua kabur. Karena udah ketemu Shinsei-nya, untuk apa lagi? Mereka masih 1 hari lagi harus perawatan, gua kabur langsung cari restoran Sunda di puncak. Langsung makan ayam goreng segala macam. Habis berapa itu bang? Bang, biayanya berapa bang? Yang di puncak itu 35 juta. Udah termasuk hotel, makan, dan semuanya. Ya. Kalau beli ramuannya lagi, terakhir ada lagi kalau beli. Habis berapa bang? Kemarin saya beli ramuannya, ada dia punya minyak tanya yang jadi pemicu itu, terus ada beberapa botol obat, habis 17 juta hanya untuk ramuannya, saya bawa pulang. Ya. Dan makanya Itu rutin. dia sampai habis. Ya itu saya minta sendiri. Bahkan sebenarnya saya disuruh ke Samui. Gara-gara dia bilang ada penyumbatan di hati. Kalau cuma minyak tanya di sini aja, gue bilang. Jadi sebelum bubar, gue diam-diam pergi ke asistennya, gue borong semua minyak tanyanya. Jadi orang lain pada nggak kebagian, gue udah borong semua. Daripada gue ke Samui, to'i dikasih itu juga. Setelah pengobatannya apa yang abang rasa ini bang? Setelah berjalan? Ya benar-benar rileks. Saya timbang lagi, saya udah sekarang 89 kilo. Sebelumnya 93. iya, turun berat badan. Dan nggak ada selera ketemu aspri, ketemu cewek, nggak ada karena kan Samping mungkin bang. Efek sampingnya mungkin apa bang? Ini? Apa? Efek samping dari belum ada. Efek samping ya nggak ada gairah dulu untuk lihat wanita gitu loh. Ketika silu orang yang masuk cuma satu lagi di ramuannya itu banyak kan kunyit loh. Nih masih ada, ini dia tinggal tangan gue masih kuning ini lihat nih. Ini kunyit semua ini. Makanya kunyit itu ternyata pengaruhnya. Saya lihat di ramuannya itu semua kunyit. Itu kunyit yang paling banyak. Makanya dari sekarang gua akan, katanya ada sido muncul kunyitnya. Nah gua udah beli banyak. Dan bahkan kunyit dia gua colong banyak di sana. Makanya kunyitnya besar-besar, gua colong, gua di mobil gua makan terus kunyitnya. Siapa tahu. Itu loh. Karena lu bayangin nggak sih? Kamu makan kambing hari ini, ya, atau 2 bulan lalu. Itu sebagian pasti tinggal di usus kamu. Sebagian jadi buang air besar. Itu yang lengket itu busuk. Kalau busuk kan lama-lama bisa ada ulat kan di dalam tubuhmu.
Ternyata kita baru sadar betapa kotornya perut kita itu. Betapa kotornya perut kita itu. Karena kotoran yang kita keluarkan itu kan itu dalam perut kita kan. Dan itu nggak keluar semuanya, sebagian pasti ada sisa. Kalau itu terus-terusan tinggal jadi membusuk. Itulah yang jadi kanker. Itu loh. Kalau kotoran kalian air besarnya hitam, segera periksa. Sebagian besar yang kotorannya hitam kanker. Itu ciri khasnya. Ini aja masuk. Langsung digini-gini sama dia. Ini nih katanya, di video itu. Ini hitam kan gitu. Itu artinya kanker. Makanya kalian hari ini buru-buru dulu pulang, langsung sebelum disiram lihat dulu nya. Kalau hitam, wah bener ya. Tapi jangan ingat wajahku waktu kau Kalau hitam-hitam, ya itu bahaya tuh. Tapi kalau kuning menyala, waduh, makan lagi boleh. Jadi sekali lagi, kanker itu rupanya intinya bisa disembuhkan asal kau disiplin. Begitu sudah kena, jangan makan. Ganti dengan berbau itu tadi daun pepaya, dan kalau dapat minyak dari dia. Banyak orang kanker sembuh dia bikin. Padahal kalau Anda di kemo, berapa juta sekali kemo. Belum lagi Anda jadi jelek, dibotakin. Ya kan? Apalagi? Pajak tadi Bang, gimana Bang? Hah? Pajak naik 12%. Ya itu sudah undang-undang dari dulu, mau diapain? Itu yang undang-undang sampai dengan pajak hiburan. Berlakunya baru sekarang, bukan baru dibuat itu undang-undangnya. Ya artinya rakyat yang nanggung. Yang kalau pajak naik, bukan kami yang nanggung pengusaha ini. Karena apa? Kalau pajak naik, berarti harga produksi akan naik. Harga produksi naik, berarti rakyat membelinya akan naik. Sama dengan PPN. Ya, misalnya pengacara nih, setiap saya kasih bantuan hukum invoice kepada klien, ada PPN 12%. Yang bayar itu bukan aku, yang bayar klien. Klien yang bayar, pengusaha bayar, pajak dia naik kan? Karena pajak dia naik, maka ongkos produksi naik. Karena ongkos produksi naik, maka kalau dia misalnya jual kerupuk, kerupuknya naik. Jadi akhirnya yang nanggung kalian masyarakat, bukan kita. Jangan bilang sama gua, syukur deh, pajak hiburan naik, mampus kau Hotman sebagai pengusaha dari HW. Enggak, bukan kita yang parah. Ya paling-paling berkurang bisnisnya, tapi yang nanggung itu rakyat. Tapi mana ada bule misalnya di Bali sana mau ke spa bayar 40% pajak. Itu kan benar-benar bodoh itu pembuatan peraturan. Masa ke spa dia suruh 40%? Bang, ini tanggapan abang soal santri yang mati di Jambi itu udah kasih bantuan hukum? Apa? Santri yang meninggal di Jambi di Polres. Udah. Ini tim dari Jambi, Bang. Ini tim dari Oh Jambi. ini dari Jambi ya? Iya. Ya. Ini dari Jambi nih. Itu udah yang beri bantuan hukum. Jadi dibilang kan meninggal karena sengatan listrik. Kemarin saya udah bicara sama dokternya, udah di WA ke saya. Dokter yang waktu itu kan digali kubur aja. Dokter yang melakukan otopsi mengatakan ada patah di tulang rusuk, ada patah di tulang mana-mana, ada tengkorak juga pecah. Jadi pertanyaannya, kalau kesengat listrik apakah tulang kau patah? Berarti itu adalah dugaan besar adalah korban penganiayaan. Ya itu, ya kok penyidik tidak bisa menemukan pelakunya itu loh. Ya. Abang katanya sampai minta tolong Kapolri. Bayalah kemana lagi karena penyidikan di Polres Tebu sudah nggak bergerak. Mereka bilang sulit untuk Emang prosesnya berapa lama sih Bang dari yang masuk laporan? Dari kapan, Bre? 5 bulan. Hah? Sudah 4 bulan, Udah 4 bulan. Iya. bukan baru. November 2023. Oke. Itu baru satu kasus. Satu lagi di mana? Kediri. Sama juga di pesantren juga. Gimana ceritanya? Ini dari tim dari Solo nih ke sini. Jadi halo ibu-ibu, kalau kalian mengatakan Hokman itu hanya mencari uang, ini dari semua daerah. Ini dari Solo, ini dari Jambi, ya. Gua nggak mencari, gua juga perlu duit, tapi klien gua udah terlalu banyak, oke? Ya, Iya. kasus Kediri mas, sama juga. Untuk yang di Kediri dibilangnya meninggal jatuh di kamar mandi, dan ketika jenazah diantar ke rumah duka nggak boleh dibuka kain kafannya, katanya udah disucikan. Ternyata kita lihat foto-fotonya ya seperti dianiaya gitu. Faktanya juga memang dia. Sesudah kita viralkan baru ada tersangka. Udah berapa orang tersangka? Tersangka sekarang ada 4 orang. 4 orang. Umur berapa? Umur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, dan 18 tahun. Jadi teman-teman satu Iya, asrama. kita kayak seniornya gitu. Seniornya. Iya, Itu pelaku. mirip yang di Gontor yang juga kita yang bongkar. Iya, itu penetapan tersangka setelah viral di Hotman 911. Tapi prosesnya memang agak lama kayak di Jambi. Oh enggak, kalau ini kebetulan, Enggak, ini sesudah lebih viral cepat. ya. Viral langsung penetapan tersangka 4 orang. Ya sudah viral langsung. Iya.
Kalau yang di Tebo ini kan, makanya saya minta agar propam dari Jakarta turun. Masa masih ada yang ngomong dari sana penyebabnya sengatan listrik, padahal otopsi mengatakan tulang di mana-mana patah. Dan saya, ini WA dokternya ada, nih nggak percaya nih. Itu berarti berdasarkan hasil otopsi tuh Bang. Otopsi resmi di tempat, Otopsi resmi. dan dia adalah dokter resmi dari Rumah Sakit Bayangkara. 1 minggu setelah dikubur, orang tuanya Terus? minta diotopsi. Kok pesantren masih mengatakan bahwa karena Sengatan listrik. pertanyaannya adalah apakah ini saya nggak tahu ya, jangan-jangan sesudah dianiaya dimasukkan listrik seolah-olah biar makin pintar kau kakak yang tadi cuma yang baju putih itu. Terus apakah Bang Hotman sudah melakukan bantuan hukum Bang kepada pihak korban atau Nah ini dia, Udah diotopsi. ini namanya nih, dokternya cantik juga nih. Nih, Orang Batak ya. nih Erni Situmorang dokternya, oke? Ini saya bacakan ya. Ini SMS, ini WA dari dokter yang melakukan otopsi di Jambi, ya. Ditemukan luka akibat kekerasan tubuh berupa memar di atas mata kiri. Terdapat resapan darah pada tulang tengkorak pelipis kanan. Batang tengkorak kepala belakang patah. Dan terdapat resapan darah di seluruh bagian lapangan pandang tulang tengkorak, resapan darah. Juga retak dalam di telinga kanan. Ya. Terdapat juga resapan darah di daerah dagu. Tulang rahang bawah kanan, tulang rahang bawah patah. Nih, dari dokter yang melakukan otopsi di kuburan dari Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kalau masih ada dari Jambi mengatakan bahwa meninggal gara-gara sengkatan aliran listrik, ya ini otopsi nih. Mana pernah ada orang patah di mana-mana gara-gara. Justru kita curiga, jangan-jangan sesudah meninggal ada oknum menyalurkan listrik ke dia agar seolah-olah mati karena itu. Makanya kita minta kepada Pak Kapolri, Propam Mabes agar turun tangan ke Polres Tebo, Jambi. tapi itu ada alasannya nggak kenapa pihak polisi itu sampai lama sekali itu melakukan Ya dia bilang nggak ada bukti, belum ada bukti, ya kan, benar ya? Iya. Tinggal penetapan tersangkanya yang belum. Terus? Perkara ini sudah sidik sudah 3 bulan, tapi Iya. sampai saat ini belum ada penetapan tersangka. Karena dari apa tuh? kepolisian. Ini dari Jambi nih. Alasan pihak kepolisian mereka Kesulitan untuk mencari bukti. mencari buktinya. Itu alasan. Kesulitan. bukti-bukti yang sudah dimasukkan ke dalam Polri itu belum cukup kuat ya. Jadi gini, kita kan pegang case ini baru, ya kita lagi akan turun ke Jambi untuk langsung komunikasi dengan pihak kepolisian. Jadi mengenai alat bukti sama sekali kita belum tahu apa saja. Gitu. Tapi yang pasti sesuai dengan keyakinan dari hasil otopsi, kita yakin bahwa si almarhum ini meninggal bukan hanya karena sengatan listrik. Gitu. Jadi kita nanti tunggu dulu, nanti rekan-rekan konferensi pers di sana nanti kita share beritanya. Gitu. Ini si Batak ngapain? Kenapa? Udah dikabarin semakin kreatif bagi-bagi update. Iya. Kau ikut aja besok, ya. Jadi yang Nanti tragisnya ketemu di itu sana. si ibu ini jam 5 sore baru Kemana ditelepon ibunya sama gitu? anaknya. Baru jam 5 sore ditelepon, anaknya bilang, "Mama besok kesini ya." Kenapa nak? Pokoknya mama besok kesini. Tapi dia dengan keadaan happy, nggak ada dia menangis. Yang mana nih? Yang Jambi Oh nih Jambi, bang. ya. Gitu. Jadi ibunya berpikir, anaknya ngomong, besok mama kesini saya mau kasih kejutan. Kejutan apa nak? Pokoknya mama kesini ya besok ya mak ya, karena pagi ya mak ya gitu. Nah, after dari jam 5 sore itu, tiba-tiba jam 7 malam, tetangganya yang anaknya juga pesantren di situ bilang kalau ada yang meninggal di pesantren, dan orang tuanya nanya siapa, dipikirnya anaknya si bapak itu, Baim namanya, temannya. Ternyata setelah dicek, orang tuanya telepon ke pesantren, bilangnya mereka pengasuhnya lagi pergi ke luar kota, lagi pulang ke rumah. Ditunggulah sampai besok tidak ada yang jawab telepon. Baru dikabari ternyata anaknya yang meninggal gitu. Jadi hanya selang waktu 2 jam. Jam 5 sore telepon, jam 7 sudah nggak ada. Itu satu, pemerkosaan itu Yang di Lampung. Ya, Ya, anak umur berapa? umur 14 tahun. Ditemukan di pondok, Di Gubuk. di Gubuk. Itu ada bukan di Instagram, boleh kalian ambil itu. Ternyata diperkosa 10 orang.
Ya, Yang baru ketangkap baru 6. 6. Dan anak itu dicukuki miras, arak. Tidak diberi makan. selama Tidak diberi 3 hari. makan, diperkosa bergantian terus. Dan itu ada di Instagram gue tuh saat ditemukan. Ya, Putri 911. oke. Besok saya kesana itu bang. Oke. Jadi para pemirsa sudah tahu betapa kita berat bebannya untuk membantu pengais keadilan. Jangan main tuduh gitu dong, ya. Dan ini masih banyak banget sekali tuh. Udah banyak banget yang kita tolong udah banyak banget, ya. Audio Jungle.